Lemak. Kata lemak berasal dari bahasa Yunani, yaitu lipos, yang berarti lemak. Lemak terbuat dari hasil reaksi antara gliserol dengan 3 molekul asam karboksilat, atau disebut juga dengan asam lemak. Kita lihat reaksinya, ini gliserol. Nah, ini asam lemak atau asam karboksilat. Nanti terbentuk trigliserida asam lemak dan dihasilkan juga molekul air. Struktur umum dari lemak seperti yang kita lihat. Nah, jadi apabila R ini sama semua, disebut dengan monogliserida. Tapi kalau R-nya atau alkilnya ini 2 yang sama, 1 lagi berbeda, disebut dengan digliserida. Apabila alkilnya semuanya berbeda, disebut dengan trigliserida. Ini yang jenis monogliserida. Dan ini digliserida. Dan ini trigliserida karena R-nya semuanya berbeda. Sifat dari lemak secara umum yaitu tidak larut di dalam air atau hidropop, karena lemak adalah termasuk senyawa organik. Dia hanya larut di dalam senyawa organik saja, seperti kloroform atau dietil eter. Perbedaan lemak dengan minyak itu pada wujudnya. Ya. Lemak berwujud padat pada suhu kamar, minyak cair pada suhu kamar. Sifat fisika. Jadi lemak yang murni tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Berat jenisnya lebih besar daripada air, tidak larut dalam air, tapi sedikit larut dalam alkohol. Jadi lebih mudah larut dalam pelarut organik yang lain seperti eter, karbon tetraklorida, terpentin, karbon disulfida, dan lain-lain. Dan karena lemak merupakan pelarut organik yang cukup baik, sehingga banyak digunakan untuk mengekstraksi minyak esteris. Ya, itu minyak yang diekstraksi dari tanaman-tanaman yang memberikan aroma yang harum untuk membuat parfum. Sifat kimia dihidrolisa. Jadi dengan pemanasan yang tinggi, atau oleh asam, atau oleh basa, atau oleh enzim lipase, bisa terjadi dihidrolisa. Kemudian acidity atau munculnya sifat tengik itu biasanya karena pemanasan. Ya, karena pemanasan rantainya menjadi putus, menjadi lebih pendek, atau ikatan rangkapnya yang putus. Hidrogenasi yaitu reaksi penambahan hidrogen. Dengan bertambahnya hidrogen, kecenderungannya tingkat kepadatannya menjadi meningkat. Atau itu terjadi karena ikatan rangkapnya semakin sedikit karena masuknya hidrogen tadi. Selanjutnya autooksidasi. Jadi bisa juga terjadi autooksidasi pada lemak. Yaitu teroksidasinya ikatan rangkap ya menjadi ikatan tunggal. Manfaat minyak dan lemak yang utama sebagai sumber energi sebenarnya, yang kedua sebagai pelarut, kemudian sebagai penyusun sel membran untuk sintesa hormon-hormon, penentu cita rasa makanan, sebagai vitamin, ya, sebagai bahan membuat minyak dan pernis, bisa juga sebagai pengganti minyak mineral, bisa sebagai obat, sebagai kosmetik, ya, contohnya lotion atau penghalus kulit,
dan sebagai pelarut, ya, dan banyak lagi sebetulnya manfaat-manfaat yang lain. Ini beberapa contoh asam lemak, tapi kita bagi dua menjadi asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuh artinya asam lemak yang memiliki ikatan tunggal semua. Kalau tidak jenuh, memiliki minimal satu ikatan rangkap. Dari yang kita lihat di sini, ternyata bahwa semakin banyak jumlah atom karbonnya, maka titik lelehnya juga semakin tinggi. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kalau kita bandingkan asam lemak jenuh dengan yang tidak jenuh, yang memiliki jumlah atom karbon yang sama, misalnya palmitat, titik lelehnya 63, ternyata palmitoleat, titik lelehnya 32 derajat. Nah, kenapa titik leleh palmitoleat menjadi lebih rendah? Karena dia memiliki ikatan rangkap. Sekarang kita lihat lagi pengaruh jumlah ikatan rangkap. Ternyata semakin banyak ikatan rangkap, itu titik lelehnya juga semakin rendah. Kita lihat asam oleat, linoleat, dan linolenat sama-sama jumlah atom karbonnya itu sama-sama 18, tapi titik lelehnya semakin kecil dengan bertambahnya ikatan rangkap. Sumber-sumber asam lemak, ya. Jadi bisa dilihat sendiri, ya. Laurat itu ada dalam minyak kelapa sawit, minyak kelapa, ya. Ada juga yang dalam miristat itu adalah dalam minyak jagung, palmitat juga dalam minyak jagung, ya. Stearat juga dalam minyak jagung. Arachidonat itu ada dalam jaringan lemak manusia, dalam organ hati, otak, organ kelenjar, ya. Asam oleat ada dalam daging, dalam keju, kacang-kacangan, alpukat, minyak nabati seperti minyak zaitun, ya, minyak sawit dan minyak kelapa dan minyak jagung. Linoleat ada di asi, ikan laut yang berlemak seperti tuna dan salmon. Bisa juga dalam minyak nabati seperti minyak bunga matahari dan minyak jagung, atau minyak kedelai, atau minyak sawit. Ada juga dalam mayones, daging sapi, telur, dan tahu. Ya, kemudian linolenat ada dalam minyak kelapa sawit, biji kedelai, dan minyak jagung. Palmitoleat ada dalam minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan minyak jagung. Ini contoh asam linolenat. Memiliki 3 ikatan rangkap. Lilin. Lilin adalah zat padat yang memiliki titik leleh yang rendah. Ini juga termasuk lemak, ya, tapi lemak atau trigliserida yang memiliki rantai yang panjang. Sehingga karena memiliki rantai yang lebih panjang, maka titik lelehnya lebih tinggi daripada trigliserida. Jadi terbentuk dari asam lemak rantai panjang dengan alkohol rantai panjang. Nah, perbedaan lilin dengan trigliserida ialah lilin tidak bisa disabunkan. Sedangkan trigliserida kalau direaksikan dengan basa kuat, nanti akan terbentuk sabun. Tapi kalau lilin direaksikan dengan asam kuat, basa kuat, ini tidak terbentuk sabun. Di alam, lilin difungsikan sebagai pengaman, ya, untuk daun supaya tidak mudah basah atau biar cepat kering. Bisa juga pada buah, pada biji, kulit insekta, dan bulu burung. Ini tujuannya supaya cepat kering, ya, tidak mudah basah. Jenis lilin, ya, madu lebah, ya, kemudian kardus bawek, spermaceti, ya, semuanya memiliki rantai yang panjang, ya. Nah, kardus bawek ini banyak digunakan sebagai bahan untuk pengkilat mobil, seperti kit, ya, mobil atau motor.
Kemudian spermaceti ini bisa diperoleh dari kepala sperma ikan paus. Fosfolipid. Ini lemak yang mengandung gugus fosfat. Ya. Kalau fosfogliserida adalah fosfolipid dari diasetil ester gliserol. Nah, fosfogliserida ini warnanya putih, padat seperti lilin. Tapi kalau dibiarkan terbuka, dia nanti menjadi teroksidasi oleh udara sehingga warnanya menjadi lebih gelap. Nah, fosfolipid dalam bentuk lecitin dan sepalin bisa ditemui di otak, di sel saraf, hati hewan, kuning telur, kecambah gandum, ragi, dan kedelai. Nah, ini kita lihat fosfolipid. Kalau trigliserida ini semuanya alkil, tapi fosfolipid alkil yang di sini, ini yang di sini, ini digantikan oleh gugus fosfat. Nah, bedanya dengan trigliserida. Sphingolipid. Ini jenis fosfolipid yang mengandung alkohol amino rantai panjang. Ya, yang disebut dengan sphingosine, ya, yang melekat pada rantai asam lemak. Ini ditemukan di membran eukariot. Ya. Kalau di manusia ditemukan pada jaringan saraf pusat. Steroid. Nah, ini steroid ini terdiri dari 3 cincin sikloheksana ini. Segi 6 ya, 3 buah segi 6 dan 1 segi 5 atau siklopentana. Jadi jumlah atom C-nya ini semua 17. Nah, perbedaan steroid dengan steroid yang lain ini pada gugus fungsinya. Ya, gugus fungsinya. Jadi kalau gugus fungsinya berbeda, sifatnya juga nanti berbeda. Penggolongan steroid. Itu kolesterol, hormon adrenokortikoid, hormon seksual, asam empedu. Ya. Pertama, kolesterol. Ini fungsinya sebagai bahan pembentukan asam empedu, pembentukan hormon steroid, dan pembentukan vitamin D. Jadi kolesterol ini dalam jumlah tertentu ini diperlukan. Tapi dalam jumlah berlebih, ya, kebanyakan dalam bentuk steroid, ya. Jadi seperti kolesterol, lanosterol, pitosterol, mikosterol. Jadi kalau kolesterol ini banyak ditemukan di hewan, kalau pitosterol pada tumbuhan atau nabati. Nah, kalau kelebihan kolesterol, ya, mengakibatkan nanti pembuluh darah kita itu menjadi menyempit. Dia bisa menempel di pembuluh darah bagian dalam sehingga pembuluh darah makin menyempit. Akibatnya tekanan darah menjadi naik. Kita lihat di sini, ini kondisi normal, ya. Ini adalah kolesterol yang menempel di pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi lebih sempit. Akibatnya tekanan darah menjadi tinggi. Inilah yang membuat orang menjadi hipertensi. Nah, pada kondisi tertentu malah bisa menyumbat pembuluh darah sehingga ini bisa memecahkan pembuluh darah. Nah, inilah salah satu penyebab orang menjadi stroke. Hormon adrenokortikoid. Ini disintesa di dalam kelenjar adrenalin, ya. Fungsinya untuk mengatur keseimbangan elektrolit. Juga untuk memperlambat penyusunan protein. Nah, sehingga asam amino yang dipakai dapat digunakan oleh hati untuk mensintesa glukosa ekstra. Hormon seksual. Ini hormon laki-laki namanya testosteron.
Ya. Jadi terdiri dari 3 siklohexana dan 1 siklopentana. Nah, yang perbedaannya dengan contoh tadi adalah pada gugus fungsinya. Kalau perempuan atau wanita ada 2 hormonnya, hormon estrogen untuk hormon seksnya, kemudian untuk menstabilkan siklus menstruasinya namanya progesteron. Nah, ketiga-tiganya kan berbeda cuma gugus fungsinya, ya. Estrogen dengan testosteron di sini bedanya, ya. Nah, ini juga ya, gugus fungsi di sini. Asam empedu. Itu adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dan disimpan di dalam empedu. Nah, fungsinya adalah untuk membantu penguraian lemak. Ya. Kedua, membantu fungsi hati dalam mengeluarkan sisa metabolisme dalam tubuh. Ya, jadi fungsinya 2, membantu mengeluarkan lemak dan membantu hati mengeluarkan zat sisa metabolisme dari tubuh. Manfaat steroid. Jadi steroid ini bisa digunakan sebagai obat, ya, bisa obat asma, penyakit paru, ya, demam, alergi, gatal, eksim, sendi atau otot nyeri, seperti artritis, ya, tenis elbow, bahu terasa beku. Nah, ini bisa digunakan steroid. Tapi kalau digunakan untuk atlet yang akan bertanding, maka dianggap doping, ya. Doping dilarang dalam dunia olahraga. Parameter kualitas lemak dan minyak itu parameter fisika dan kimia. Fisika misalnya titik didih, titik lebur, berat jenis, indeks bias dan viskositas. Kalau parameter kimia, angka penyambunan, angka asam, bilangan Reichert Mills, ya, bilangan yodium. Sekarang kita lihat yang tetapan kimia saja. Angka penyambunan. Ini adalah angka seberapa banyak basa, ya, atau KOH yang diperlukan untuk menyambungkan 1 gram lemak. Nah, ini ya. Jadi bisa juga dengan NaOH. Jadi seberapa ini kita pakai 1 gram trigliseridanya. Nah, seberapa banyak nanti NaOH-nya diperlukan sehingga terbentuk gliserol atau sabun, ya. Ini sabun. Artinya semakin banyak trigliseridanya tentu membutuhkan NaOH yang lebih banyak juga. Angka asam. Itu untuk mengetahui sifat asam basa minyak. Kalau minyak murni, netral. Kalau tengik itu agak asam. Ini juga menggunakan KOH, ya, tapi tidak sampai menjadi sabun. Tapi pemakaian KOH sampai pH asam lemaknya menjadi netral. Jadi nanti dihitung berapa KOH diperlukan. Bilangan Reichert Mills. Ini mirip juga dengan angka asam sebenarnya, ya. Jadi untuk menetralkan seberapa banyak basa yang digunakan untuk menetralkan asam lemak, ya. Tapi yang digunakan sampelnya 5 gram. Kalau bilang asam 1 gram. Selanjutnya angka yodium. Jadi sebetulnya angka yodium ini untuk mengetahui apakah lemak yang kita uji tersebut adalah asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Ya. Jadi menggunakan yodium. Jadi seberapa banyak yodium harus ditambahkan pada 100 gram lemak sampai warna yodium tidak hilang. Jadi kalau yodium direaksikan dengan asam lemak
tidak jenuh, maka iodium tersebut akan bereaksi dengan asam lemak, akan menempel di situ, tapi mengakibatkan nanti ikatan rangkapnya jadi putus. Nah, kalau sudah menempel, warna iodiumnya hilang. Nah, jadi semakin banyak iodium terpakai, artinya semakin banyak asam lemak tidak bebasnya di dalam minyak tersebut. Contohnya ini ya. Nah, ini kan berwarna hitam kebiru-biruan iodiumnya. Nanti kalau ada ikatan rangkap, maka iodium akan menempel di sini dan ikatan rangkapnya akan putus. Ya, nah, tapi kalau seandainya di sini tidak ada ikatan rangkap, maka iodiumnya tidak akan bereaksi. Tidak bereaksi bisa dilihat dari warna iodium tidak hilang. Ya. Uji kualitatif asam lemak sebagian tadi sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang yang kita lihat uji kelarutan. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui kelarutan lemak pada pelarut tertentu. Kalau uji pembentukan emulsi untuk mengetahui terjadinya emulsi dari minyak. Ya. Kemudian uji kolesterol ini menggunakan reaksi Lieberman-Barchet. Ya. Reaksi positifnya apabila terjadi perubahan warna merah menjadi biru. Kalau itu terjadi, artinya asam lemaknya ada kolesterolnya. Artinya juga asam lemak jenuhnya banyak.